kepadamu, ya Allahku. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tak habis-habisnya kami memuji Engkau. Segala puji kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Itulah ungkapan hati kami. Itulah juga merupakan ungkapan iman kami. Bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami. Mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan memberikan arah hidup yang benar. Sehingga kami boleh melangkah bersama Engkau. Di dalam kehidupan di dunia ini untuk menuju kekekalan. Terima kasih Bapa, dan waktunya kami akan duduk diam mendengar firman-Mu, pesan Tuhan bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang meneladani karakter Tuhan, sikap hidup Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu keberapa ya? Minggu ketiga. Minggu kelima ya. Minggu kelima masa Prapaskah. Ya. Minggu depan kita akan merayakan apa tuh ya? Minggu Palma minggu depan ya. Dan tema kita minggu ini adalah renungan tentang bagaimana kita memberikan diri di dalam pelayanan ya, memberikan diri dalam pelayanan. Nah, di dalam Markus pasal 10 ayat 45 Tuhan Yesus berkata, yuk sama-sama kita baca dengan keras ya. 2, 3 mulai. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita barusan ini diperkatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kata-kata yang sama kalau kita menelaah itu sama bisa kita temukan di dalam Matius 20 ayat 28. Ya, ada kesamaan inti dari perikop di dalam ayat tersebut, baik di kitab Markus maupun di Injil Matius. Nah, namun ada perbedaannya adalah yang menyampaikan, kalau di Injil Matius yang menyampaikan permintaan oleh Yakobus dan Yohanes itu adalah ibu mereka. Nah, sementara di perikop yang kita baca ada permintaan yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes secara langsung. Permintaannya apa? Yaitu untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat. Ya, kedudukan yang terhormat di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus ketika Yesus nanti akan bangkit kembali. Ya. Nah, selengkapnya saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan satu perikop dari Markus pasal yang ke-10. Ya. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 35 ya sampai ayat yang ke-45. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Markus pasal 10 ayat 35 dalam perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat."
Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop sebelumnya Yesus itu menyampaikan pemberitahuan kepada murid-muridnya yang ketiga. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan yang akan dia alami. Jadi hari itu masa-masa menjelang penyaliban Yesus, ya. Nah, di dalam Markus 10 ayat 33 ayat 34, Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk dan membunuh dia. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, lewat perkataan itu, Yakobus dan Yohanes ini rupanya membuat satu kesimpulan, Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya apa? Jika Kristus bangkit setelah dia mati, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ia pasti menjadi seorang raja nih, ya, pasti jadi seorang raja. Dan kalau Yesusnya jadi raja, tentu para rasul ini akan mungkin menjadi para bangsawan di istana raja atau menjadi pembesar-pembesar, menjadi penguasa-penguasa bersama Yesus sang raja itu. Nah, sehingga mungkin juga mereka membayangkan ada di antara mereka yang akan jadi seperti Yusuf di rumah istana Firaun, atau seperti Daniel dalam istana yang di mana dia ditempatkan di sana, ya. Nah, jadi Yakobus dan Yohanes ini berpikir atau berpendapat, punya pengertian seolah-olah kerajaan Kristus itu seperti kerajaan duniawi, ya, seperti kerajaan duniawi. Mungkin di waktu itu sih mungkin belum bayang, ya. Kalau kita bayanginnya seperti raja siapa nih ya? Kenal nggak ya? Raja Charles dari Inggris. Ya, jadi raja seperti raja duniawi. Nah, ini adalah satu kekeliruan di dalam pemikiran Yakobus dan Yohanes yang membayangkan bahwa Yesus datang akan jadi seperti raja dalam kapasitas keduniawian. Nah, pandangan seperti ini atau kekeliruan seperti ini masih terjadi gak hari ini? Masih banyak terjadi. Ya, masih banyak yang terjadi. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang percaya Yesus masuk ke dalam gereja dan punya keinginan untuk mendapatkan tempat terhormat, mendapatkan tempat yang berkuasa. Ya. Nah, kalau saya ingat-ingat dulu waktu di gereja saya sebelumnya, di gereja tradisi, kalau hari Minggu itu habis ibadah, terus ada makan siang, habis makan siang maka terjadilah ajang peperangan, ya. Rapat majelis itu kalau nggak ada gebrak-gebrak meja katanya nggak seru, ya. Sambil suara teriak-teriak itu nggak seru, ya, karena mereka mau pendapatnya didengar dan mereka punya kuasa. Ya, semoga hari ini udah nggak terjadi lagi. Itu mungkin di gereja saya aja. Nah, tapi memang banyak orang yang berpikir bahwa kerajaan Yesus itu sangat-sangat duniawi. Itu pemikirannya oleh orang-orang banyak, ya. Sehingga sebagian orang mungkin ada juga yang mengikut Yesus itu karena iming-iming hidupnya sukses, ya, hidupnya makmur. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang suka saya dengar itu dengan lantang
menjanjikan, percaya Yesus maka utangmu lunas. Gitu ya. Pernah dengar gak? Ada banyak ya. Percaya Yesus dijamin usahamu pasti sukses. Ya. Percaya Yesus sakitmu pasti sembuh, nggak usah ke dokter, nggak usah pakai obat-obatan. Ya. Percaya Yesus maka apapun yang kau minta pasti dikasih, pasti diberikan. Ya. Ini adalah konsep pemahaman pengajaran doktrin yang keliru, saudara. Ya, sangat keliru. Memang kemuliaan duniawi ini sangat menggiurkan, ya, sangat menggoda dan seringkali menyilaukan mata murid-murid Yesus, termasuk anak-anak Tuhan hari ini. Yang sebenarnya adalah harusnya kita ini lebih peduli untuk menjadi lebih baik, be better. Yuk katakan peduli menjadi lebih baik. Daripada kita membayangkan satu hal yang kelihatannya luar biasa atau menjadi yang terunggul, yang paling hebat, yang paling nomor satu. Ya, semua itu sebenarnya tidak ada manfaatnya dan bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah, tapi saya percaya saudara semua tidak memiliki pemikiran dan pandangan yang keliru seperti itu. Amin. Ya, kita mengikut Yesus karena percaya bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ada amin. Kita mengikut Yesus karena kita percaya Dia sudah menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Ya, kita mengikut Yesus karena kita beriman bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ada amin? Ya. Kita mengikut Yesus karena kita percaya. Bukan karena kita mau kaya, bukan karena kita mau usahanya maju, bukan kita mau sembuh, tapi karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, menanggapi permintaan Yakobus dan Yohanes, Yesus menyatakan kehendaknya agar murid-muridnya itu justru lebih mempersiapkan diri menghadapi penderitaan yang seperti Yesus alami. Ya, itu sebabnya tadi kita baca Yesus berkata, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima. Ya, alih-alih memikirkan tentang kemuliaan dan kekuasaan bersama Yesus, kita sepatutnya justru perlu mempersiapkan diri menghadapi penderitaan karena iman kita kepada Yesus. Dan kita harus menyerahkan segalanya kepada Dia untuk memberikan upah atas apa yang kita kerjakan, nanti kelak itu haknya Tuhan. Tapi kita punya kewajiban adalah bagaimana kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kadang-kadang itu adalah satu penderitaan, saudara. Ya, kadang-kadang itu adalah satu penderitaan. Ya, tapi itulah salib yang harus kita kerjakan supaya kita ini menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia. Nah, Yesus kemudian menegaskan, namun kata Yesus kepada mereka, juga kepada kita, hal duduk di sebelah kanan Allah atau di sebelah kiri Allah, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Jadi artinya Tuhan Yesus enggak mau kita mikirin nanti kita duduknya di mana ya, di sebelah kiri ya, di sebelah kanan kah, atau bahkan mungkin kita mau masuk surganya level 1, 2, 3, 4 sampai 7 kah, ya semua itu enggak usah dipikirkan. Tapi yang kita harus pikirkan sekali lagi adalah bagaimana kita menjadi murid yang makin hari makin lebih baik. Be better. Menjadi murid yang makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Itu yang jauh lebih penting. Nah, setelah percakapan itu, murid-murid yang lain marah tadi ya, ditulis betul ya. Murid-murid yang lain tuh marah. Mereka mendengar perkataan itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka marah bukan karena apa yang diucapkan Yesus, tapi mereka marah sebenarnya sama Yakobus sama Yohanes. Kenapa mereka marah? Karena sebenarnya di dalam hati kecilnya mereka juga pengen tempat yang utama itu. Ya, jadi makanya mereka marah, masa lu aja sih berdua gitu ya, yang lain kita gimana? Nah, ini ungkapan hati kecil mereka. Jadi ketahuan mereka juga punya ambisi pribadi.
untuk menempati kedudukan yang terhormat. Ya, kedudukan yang terhormat terutama setelah Yesus bangkit. Nah, Yesus sekali lagi menggunakan kesempatan itu untuk memperingatkan mereka bahwa mengenai hal itu, duduk sebelah kiri atau sebelah kanan itu nanti urusannya. Ya, dia enggak mau menentukan, tapi nanti itu sudah disediakan bagi orang-orang yang memang akan diberikan untuk itu. Dan Yesus memanggil mereka kemudian secara pribadi memberikan satu contoh ya bagi mereka mengenai kerendahan hati. Ya, Yesus menegur mereka karena ambisi mereka, dan ia juga kemudian mengajar mereka supaya jangan murid-murid itu terpecah belah. Yesus mengajarkan dan memperlihatkan kepada mereka bahwa yang pertama, kekuasaan itu umumnya sering disalahgunakan di dunia ini. Betul ya saudara ya? Ya, kadang-kadang mereka yang memerintah bangsa-bangsa yang mempunyai nama dan jabatan sebagai pemerintah itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi dikatakan. Ya, dengan kejam. Maksudnya apa yang mereka lakukan dan kehendaki sama sekali bukan untuk melindungi rakyat dan menyediakan kesejahteraan bagi mereka, tapi untuk berkuasa atas diri mereka. Para penguasa itu kemudian bertindaknya sewenang-wenang, ya, menindas, memeras supaya apa? Keinginannya tercapai, targetnya terpenuhi. Ini para penguasa. Nah, sehingga kita harusnya menyadari bahwa kalau kita didudukan pada satu kekuasaan, pada satu kedudukan jabatan tertentu, seringkali kekuasaan ataupun kedudukan itu justru membuat kita menjadi penguasa yang bertangan besi. Justru memaksakan kehendaknya, bukan untuk justru mensejahterakan orang-orang yang dipimpin. Ya, hari-hari ini banyak para pemimpin yang justru memimpinnya ya karena dia mau berkuasa, karena dia mau selalu diikuti, karena dia semua maunya selalu dituruti apa yang menjadi keinginan kehendaknya tercapai. Ya, nah kita lihat nanti di pemerintahan Indonesia yang baru. Ya, apakah pemimpin-pemimpin kita benar pemimpin atau penguasa? Ya, penguasa itu artinya yang bertindaknya akan semena-mena, nggak mikirin rakyatnya, ya cuma mikirin dirinya sendiri. Apalagi waktu kemarin kampanye kan udah habis tuh banyak ya. Jadi harus ada return dong, ya harus ada balikannya, ya break even harus tercapai. Nah itu ambisi orang-orang dunia Bapak Ibu Saudara. Nah Yesus juga mengajarkan bahwa hal yang demikian itu tidak boleh terjadi di gereja. Tidak boleh diakui terjadi di dalam umat Tuhan. Makanya dia berkata, janganlah ada di antara kamu yang berlaku demikian. Mereka yang ada di bawah kekuasaanmu haruslah menjadi domba. Ya, domba. Domba yang harus dilindungi, yang diberi makan, yang dirawat, yang dipelihara. Dan sehingga para penguasa itu harusnya menjadi pelayan bagi mereka. Bukanlah menjadikan mereka itu seperti kuda. Ya, beda kuda sama domba kan jelas ya. Kalau domba kan nggak ditunggangi. Kalau kuda ditunggangi. Jadi kalau kuda ya dipecut, digebuk supaya jalan, ya mencapai tujuan dari si penunggangnya. Kalau domba kan beda, justru digiring untuk supaya tidak nyasar kemana-mana, ya dipelihara. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara seorang pelayan, dia melakukan tugas bukan untuk keuntungannya, sementara yang penguasa itu dia berkuasa untuk kepentingan dirinya. Nah inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Bahwa dikatakan siapa yang ingin menjadi besar dan terkemuka, hendaklah menjadi hamba bagi semuanya. Nah ini hal yang sangat penting yang mendasar Bapak Ibu Saudara. Ya lebih tepatnya Yesus mungkin akan mengatakan begini, ia yang sungguh-sungguh ingin menjadi besar dan terkemuka harus bersedia untuk berbuat kebaikan bagi semua orang. Ya harus bersedia melakukan hal-hal yang baik, melayani kepentingan semua orang. Mengerjakan pekerjaan yang mungkin
sulit, mungkin hina, bahkan mungkin direndahkan supaya bisa melayani orang-orang lain. Dan karena semangat itulah maka dia bisa jadi orang yang terpuji bahkan terkemuka. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu kan namanya Nelson Mandela, pernah tahu ya? Apa sejarah hidupnya kita tahu, dia begitu menderita. Kita pernah dengar nama Mahatma Gandhi, terkenal ya, terkemuka. Dan terakhir kita pasti mungkin sering baca kisahnya Mother Teresa. Mereka penguasa? Tidak. Mereka pelayan? Yes. Mereka korbankan waktu hidupnya, melakukan hal-hal yang paling mungkin sulit untuk orang lain lakukan. Tapi karena pelayanan itulah maka dia bisa menjadi terkemuka. Nah, inilah yang Yesus maksudkan bagi kita, bahwa kalau kita ingin menjadi terkemuka, kita ingin menjadi yang paling unggul, maka yang harus kita lakukan adalah melayani. Dan untuk meyakinkan murid-muridnya itu, maka ia memberikan contoh dirinya sendiri. Dikatakan lagi di ayat 45, saya ulang baca ya, anak manusia menyerahkan dirinya, kemudian mengalami penderitaan dan bahaya yang luar biasa besar untuk melayani dengan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini saya baca dari versi terjemahan yang lain, ya, supaya kita lebih clear. Jadi dia mencontohkan dirinya sendiri. Ya, ini aku ini Allah. Ya, aku harus turun merendahkan diri, kemudian menyerahkan diri, menyerahkan nyawa untuk menjadi tebusan. Yesus memberikan teladan kepada para muridnya, juga kepada kita, ya, dengan memberikan dirinya untuk melayani. Sekali lagi, daripada kita mikirin di mana kita kedudukannya nanti di surga kekal, akan lebih baik sekarang kita fokus ke bagaimana kehidupan kita untuk kita bisa memberikan diri kita di dalam pelayanan. Ya, memberikan diri di dalam pelayanan. Yuk sama-sama katakan, memberikan diriku dalam pelayanan. Ya, ini hal yang paling penting, saudara. Ya, paling hakiki. Jadi sekali lagi, will you serve the Lord? Akankah saudara melayani Tuhan? Ya, saat ini dalam kehidupan kita itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah, sedikit saya cerita kilas balik kehidupan saya pribadi ya. Di dalam pengalaman pelayanan saya sejak tahun 1988 ya, di gereja saya sebelumnya, mulai dari jadi guru sekolah minggu ya, kemudian anggota paduan suara, ya kadang-kadang jadi panitia dekorasi, ya sekali-sekali aja ya, jadi solois vokal grup ya. Cuma suaranya udah rusak sekarang. Ya, itu zaman dulu ya. Ya, sekarang mah kacau lah, udahlah ya. Boleh ya? Nanti. Jangan sekarang. Ya. Kan namanya vokal grup pasti ada beberapa, nggak sendirian. Latihan dulu ya, oke ya. Nah, jadi dari pengalaman itu saya kilas balik, ternyata selama masa pelayanan itu saya mengalami pertumbuhan loh. Ya, mengalami pertumbuhan. Ya, tapi di tengah-tengah perjalanan hidup saya di tahun 95-an ke atas itu mulai undur. Ya, mulai mundur dari pelayanan. Ya, mulai mundur. Nah, akhirnya terjadi apa? Saya ingat terjadi kemerosotan juga. Ya, terjadi perubahan karakter yang menjadi lebih kasar, ya, lebih ya begitulah, kurang baik karakternya. Itu terjadi kemerosotan. Baru kemudian dari tahun 2000-an kembali lagi di dalam pelayanan, meskipun bukan pelayanan khusus di gereja ya, di pelayanan saya sebutnya pelayanan universal, mengajar banyak orang, dan mulai terasa lagi ada pertumbuhan lagi. Ya, ada perkembangan yang jauh lebih baik lagi. Dan saya selalu menekankan sejak tahun 2000-an itu bahwa hidup adalah untuk melayani.
Ini yang saya ajarkan, bukan cuma di gereja, bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi secara universal dalam kelas-kelas training saya. Hidup adalah untuk melayani. Nah, kenapa hidup untuk melayani? Saya selalu menekankan bahwa kita ini hidupnya tidak sendirian di dunia, betul ya? Kalau kita mau maju, kalau kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan usaha kita butuh orang lain. Dan bagaimana orang lain itu bisa mendukung kita? Ya, kita harus melayani mereka. Kalau mereka senang, mereka puas, mereka happy, mereka pasti akan menopang mendukung kita. Itu makanya hidup adalah untuk melayani. Kalau kita cuma sendirian di tengah hutan, tidak mungkinlah kita bisa hidupnya sukses. Ya. Kenapa? Karena nggak ada orang di sekeliling. Ya, kita ini tidak bisa hidup sendirian. Ya, oleh karena itu kita harus memberikan diri kita untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya hidup kita bisa lebih maju. Terlebih lagi di dalam iman Kristiani kita, maka kita juga harus tahu, mengerti bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Dengan melayani sesama. Ya. Kenapa kita harus hidup untuk melayani Tuhan? Ya karena kita sudah ditebus, sudah diampuni dosanya, sudah dianugerahkan kehidupan kekal. Jadi pelayanan itu adalah ungkapan syukur kita. Ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Makanya kita harus melayani orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus rela memberikan diri kita untuk melayani. Dari analisa pribadi saya tadi, dari latar belakang yang saya cerita, paling enggak pertumbuhan yang saya alami itu ada 5 hal yang bertumbuh di dalam diri saya. Ya, ada 5 hal. Dan itu adalah prinsip-prinsip yang memang harus diterapkan yang menjadi dasar-dasar dari sebuah pelayanan. Nah, saya sharing buat saudara bertumbuh dalam pelayanan. Apa yang bertumbuh? Yang pertama, bertumbuh di dalam sukacita. Ya, bertumbuh di dalam sukacita. Nah, kenapa bertumbuh di dalam sukacita? Karena di dalam pelayanan itu harus ada sukacita. Pernahkah saudara makan di sebuah restoran, kemudian pelayannya datang mukanya cemberut, mukanya asem? Pernah enggak? Hah? Pasti pernah. Ya mungkin dia lagi ada stres, lagi ada masalah mungkin. Mungkin gajiannya kurang mungkin ya. Jadi mukanya cemberut. Nah, kita kalau dilayani seperti itu senang enggak hati? Enggak. Ya, nggak mungkin ya. Kalau lihat pelayan gitu, namanya Diaken John itu pasti habis itu pelayan ini. Ya, pasti habis dikritik itu. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita dilayani, maunya orang yang melayani kita senyum kan? Ya, senyum itu mungkin dilakukan terpaksa, tapi itu mendorong sukacita. Jadi ketika kita melayani, maka kita harus membangkitkan sukacita supaya pelayanan kita itu jadi baik dan dilihat baik oleh orang-orang di sekeliling. Kalau kita melayani tidak dengan sukacita, apalagi pakai marah-marah, udah pasti orang yang kita layani enggak senang. Ya, enggak senang. Makanya saya selalu mengatakan begini, pelayanan kita itu mencerminkan isi hati kita. Pelayanan kita mencerminkan isi hati kita. Ya. Saya mau turun kasih contoh nih buat kepada Bapak Ibu Saudara supaya bisa paham, lebih paham gitu ya. Saya kasih contoh deh ya gini. Nah, contoh lah misalnya Bung Niki coba minta minum. Bung Niki minta minum. Nih. Gimana? Balik, ya harus balikin ini. Coba kalau kita dilayaninya gitu kan sebel ya. Kira-kira dengan melayani seperti itu, Bung Niki gimana menilai saya?
Gimana? Enggak apa-apa, jujur aja. Iya, lagi banyak masalah. Ya, rendah hati, sombong, kasar, pasti, betul ya? Nah, jadi kita dinilai, nggak asik lah ya pokoknya. Kan saya dinilai dong berarti, betul ya? Saya dinilai dalam apa yang saya lakukan, pelayanan yang saya berikan. Pak, Bu, kita mengaku anak Tuhan, tapi seringkali kita melayani orang dengan kasar. Nggak sadar, banyak ya. Apalagi Om Beni. Wow. Apa lo, gua bacok gitu. Enggak ya. Gua hajar lo. Gitu. Kelihatan lah ya, nggak bisa bohong ya. Mau senyum juga percuma kan. Emang begitu. Ya Pak, Bu, kita ini dinilai bagaimana kita melayani orang. Ya. Itu sebabnya Tuhan ingin kita melayaninya dengan penuh sukacita. Makanya Filipi 4 ayat 4 katakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa kita tiap hari harus bersukacita? Ya karena dengan sukacita kita bisa melayani orang lain dengan lebih baik. Bukan cuma di gereja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan tercermin bagaimana cara kita melayani. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melayani sungguh-sungguh, maka kita akan bertumbuh di dalam apa? Sukacita. Ya, bertumbuh dalam sukacita. Bertumbuh yang kedua adalah bertumbuh kerendahan hati. Bertumbuh dalam kerendahan hati. Nah, kita semua pasti sepakat bahwa orang yang mau melayani pasti memiliki kerendahan hati. Orang yang sombong mau nggak melayani? Gak mungkin, dia maunya dilayani. Sudah pasti. Nah, tetapi bukan cuma itu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, pelayanan, kemudian enggak ada yang muji, enggak ada yang memberikan imbalan atau penghargaan, tersinggung. Itu juga termasuk tuh. Ya, termasuk. Ibu ketua panitia Natal udah kerja setengah mati, enggak ada yang muji-muji, tersinggung. Wah. Baper. Tapi bukan Ibu Novi, bukan, ya. Ibu panitia yang lain lah ya. Kalau apa yang kita lakukan terus enggak dapat pujian, ya sukacita aja. Ya. Kalau kita justru tersinggung, itu menunjukkan ketinggian hati sebenarnya. Atau kita sudah melayaninya keren, main musiknya keren, memimpin pujiannya keren. Terus habis itu, wah gua keren ya, itu tinggi hati tuh. Ya, memuji, membanggakan diri berlebihan itu tinggi hati tuh. Nah, ini hal-hal yang Tuhan lihat. Bukan seberapa banyak apa yang bisa kita kerjakan yang Tuhan lihat, tapi bagaimana kita melakukannya itu yang Tuhan lihat. Karena Tuhan melihat hati. Dan apapun yang kita buat itu luar biasa sebetulnya bukan karena kemampuan kita. Tuhan yang memampukan kita melakukan itu. Nah, makanya jangan tinggi hati, jangan congkak. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi dalam pelayanan kita harus fokus kepada Yesus yang kita layani, bukan manusia. Apapun yang kita kerjakan untuk Yesus, bukan untuk mereka. Kita lakukan yang terbaik, dipuji syukur, enggak dipuji awas gitu kan. Salah ya, dipuji syukur, enggak dipuji enggak apa-apa. Karena kita lakukannya untuk Tuhan, ya bukan untuk kita. Jadi kalau saudara memberikan diri dalam pelayanan, maka saudara akan bertumbuh dalam kerendahan hati. Yang ketiga, bertumbuh di dalam ketulusan. Ya, dalam ketulusan. Ketika kita memberi diri untuk melayani, itu merupakan satu perbuatan yang mulia memang.
Tapi kadang di balik pelayanan-pelayanan kita itu seringkali ada motivasi-motivasi yang menyertai. Ya, motivasi yang menyertai. Nah, banyak orang hari-hari ini melayani di gereja-gereja, di banyak gereja lah ya. Justru melayani mereka itu untuk mendapatkan satu imbalan tertentu yang diharapkan. Dan kalau yang didapat nggak sesuai, biasanya suka ngomel-ngomel gitu ya. Ini berarti pelayanannya tidak tulus. Bukan di sini ya, jangan tersinggung ya, bukan di sini ya, di tempat lain. Banyak saya dengar desas-desusnya begitu. Nah, sehingga kalau namanya orang mau melayani harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Kalau setuju katakan amin. Ya. Harus dengan ketulusan. Yesus memberikan nyawanya, dia tidak menuntut apa-apa dari kita. Karena dia tulus melakukannya untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, makanya kita perlu meneladani pandang salib itu. Sehingga kita sekali lagi tulus di dalam pelayanan kita. Yang keempat, kita bertumbuh di dalam apa? Kesabaran. Ya, bertumbuh di dalam kesabaran. Nah, saudara ingat kalau kita melayani, kita akan mendapatkan 3 macam manusia. 3 macam manusia yang kita layani. Yang pertama adalah orang yang suka senang, kalau senang memberikan pujian. Ini tipe manusia pertama. Kita pasti senang, betul ya? Betul ya? Kalau kita layani, dia senang, dia kasih pujian, kita juga senang. Ada tapi manusia model kedua, yang kita berikan pelayanan yang terbaik apapun, dia B aja. Ya, B aja. Ya, diam, cuek, no comment, no kritik juga. Ya, B aja. Bahasa sekarang gitu ya, B aja. Ya, kita harus tahu itu. Tapi ada yang ketiga, ini yang challenge ya. Ada orang yang kita layani, kita lakukan yang terbaik sekalipun selalu mencela. Ada enggak? Oh, Pak Om Beni, ya, Om Beni sih enggak heran lah ya. Enggak heran. Ada aja yang dicela, ada aja yang dikritik. Ya. Sebenarnya menjengkelkan sebetulnya. Benar ya? Tapi disinilah kita latih kesabaran. Ya, ini dekorasinya nggak benar nih, gitu kan. Ya, ini pemain musiknya apa parah nih, ya fales, salah-salah mulu mencetnya, tutsnya gitu ya. Itu Fani bukan ya? Bukan ya. Ada aja yang dikritik. Nah, manusia macam begini selalu ada, saudara. Ya. Bukan di luar sana, di gereja tuh banyak. Di sini ada ya, ada juga ya. Oh balik. Udah emang begitulah ya, emang begitu. Dari sononya udah begitu. Ya. Jadi ada yang model gitu. Nah disinilah seharusnya kita menyadari. Kalau kita cuma mau dengar yang senang-senang muji-muji kita, nanti lama-lama kita jadi tinggi hati. Kita harus bersedia dengar yang pedas, yang dikritik, yang dicela. Untuk apa? Sabar, belajar, tahan diri, koreksi diri, perbaiki, dan perbaiki. Ya. Orang yang panjang sabar itu diberkati Tuhan, saudara. Ya. Karena Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang panjang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi kita perlu melatih kesabaran kita. Dimanapun kita ada, di rumah apalagi, ya belajar sabar. Saya bertumbuh dalam kesabaran, meskipun belum maksimal. Tapi terus bertumbuh. Ya. Nah yang terakhir adalah kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Ya, di dalam kesetiaan. Buat saya orang yang bukan full timer sebagai pendeta itu perjuangan. Ya. Hari-hari harus kantor pagi 7.30 sampai 5.30 bahkan sampai 7 sampai 9. Ya. Kadang-kadang perjuangan, tantangan, sulit untuk bagi waktu. Bagi waktu antara tugas kerja di kantor, siapin khotbah, ya, belum lagi ada permintaan pelayanan, itu
tantangan besar, ya tantangan berat. Tapi saya berusaha untuk melakukan tugas-tugas pelayanan saya dengan penuh kesetiaan. Ya. Memang kadang perlu pengorbanan, kadang-kadang nyiapin khotbah sampai jam 12, jam 2 pagi itu udah biasa. Ya. Tapi ya itulah tantangannya. Terlebih lagi kemarin juga yang agak sedih sebetulnya, ya ada seorang hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang meninggal dunia, yang meninggal minggu lalu. Saya nggak sempat datang melayat, waktu penutupan peti juga nggak bisa kabur dari kantor, ya cuma bisa lihat di rekaman video aja, ya sedih. Tapi memang ya itulah tantangannya. Tapi memang kalau kita namanya sudah mau memberikan diri kita di dalam pelayanan, apapun tantangannya harus kita atasi. Supaya kita tetap jadi anak-anak Tuhan yang setia. Memang tidak mudah, memang sangat sulit, tapi ya biarlah itu menjadi proses buat kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Ya, bertumbuh dalam kesetiaan. Nah, kesimpulan hari ini untuk saudara bawa pulang. Yang pertama, memberi diri untuk pelayanan adalah perintah Tuhan. Ya, memberi diri untuk pelayanan adalah perintah Tuhan. Memberi diri untuk pelayanan itu merupakan tindakan meneladani Yesus. Dan memberi diri untuk pelayanan akan membuat kita itu jadi berguna bagi orang lain. Ya, jadi berguna buat orang lain. Dan memberi diri untuk pelayanan itu akan memberikan pertumbuhan di dalam sukacita, kerendahan hati, ketulusan, kesabaran, dan kesetiaan. Ya. Maukah saudara melayani Tuhan? Memberi diri saudara untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama. Ya. Tunjukkan engkau ini anak-anak Tuhan, meneladani Kristus. Ya. Kita ikut Kristus karena kita mau ikut menderita bersama Kristus di dalam kehidupan kita di dunia. Dan sebagai penutup, dengar firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selamat memberikan diri saudara dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang singkat kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh merenungkannya dan merefleksikannya bagi kehidupan kami pribadi. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya memikirkan tentang kehormatan, kekuasaan, kemuliaan ketika kami mengikut Engkau. Tapi sesungguhnya Tuhan mengajarkan bahwa kami harusnya justru merendahkan hati, bahkan merendahkan diri untuk menjadi hamba bagi semua orang, melayani sesama kami seperti kami melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi melayani Tuhan. Bukan cuma di gereja, tapi di rumah kami, dengan keluarga kami, di tempat kami bekerja, berkarya, di mana lingkungan sosial kami berada, kami boleh dengan setia melayani mereka Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.